Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Untuk kesekian kalinya, Baginda Raja ingin kembali menguji kecerdasan Abu Nawas. Ia mengatakan kepada Abu Nawas bahwa dirinya ingin sesuatu yang tak ada di dunia. Tentu saja keinginan Baginda Raja tersebut sempat membuat Abu Nawas bingung. Sesuatu apakah itu yang Paduka maksud? Tanya Abu Nawas. Apapun Abu Nawas, yang pasti sesuatu yang tak ada di dunia, jawab Baginda Raja. Baiklah Paduka, beri saya 3 hari untuk mencarinya, balas Abu Nawas. Kemudian ia pun pamit undur diri dari hadapan Baginda Raja. Dalam kurun waktu 3 hari, Abu Nawas belum juga mendapatkan jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Hingga waktu yang ditentukan tiba, Abu Nawas belum juga mendapatkan solusi. Ia pun pasrah bila seandainya harus mendapat hukuman dari Baginda Raja. Ketika ia hendak bersiap-siap pergi ke istana, matanya tertuju pada sebuah peti kecil yang sudah berumur dan sangat lapuk. Dari mana kau dapatkan peti itu? Tanya Abu Nawas kepada sang istri. Aku menemukannya di gudang, sayang kalau tidak dimanfaatkan, balas sang istri. Karena penasaran, Abu Nawas mendekati peti tersebut dan kemudian membukanya. Ternyata isinya kosong. Dari sinilah muncul sebuah ide cemerlang pada diri Abu Nawas. Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas segera berangkat ke istana dengan membawa peti yang baru saja ditemukan. Setelah sampai di istana, ia pun langsung menghadap Baginda Raja. Bagaimana Abu Nawas? Apakah kau sudah mendapatkan yang kuinginkan? Tanya Baginda Raja. Sudah Paduka, saya menyimpannya di dalam peti ini, jawab Abu Nawas sambil menunjukkan peti yang dibawanya. Apa isinya Abu Nawas? Tanya Baginda Raja penasaran. Yang pasti sesuatu yang tidak ada di dunia, sesuai dengan permintaan Paduka, jawab Abu Nawas. Baik, coba berikan padaku peti itu, pinta Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas menyerahkannya, seolah di dalam peti tersebut berisi sesuatu yang sangat berharga. Melihat cara Abu Nawas memperlakukan peti dengan sangat hati-hati semakin membuat Baginda Raja penasaran. Akan tetapi saat Baginda Raja membukanya, ternyata isinya kosong, tidak ada apa-apanya. Mana isinya Abu Nawas? Aku tidak melihatnya sama sekali, tanya Baginda Raja. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, begini Paduka yang mulia, sesuatu yang tak ada di dunia tak mungkin bisa terlihat di dunia. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun tertawa dan mengakui kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang janda miskin tinggal di sebuah gubuk kecil bersama anaknya. Suatu hari saat ia melihat keluar jendela, si wanita janda ini mendapati seorang sufi tengah berjalan tertatih-tatih. Ia tampak keletihan dan butuh pertolongan. Pakaiannya compang-camping dan lusuh. Wanita itu pun segera menghampiri sang sufi. Wahai Tuan Syekh, aku tahu bahwasanya engkau adalah salah satu dari yang terpilih. Tetapi tentu ada saatnya ketika orang biasa seperti saya memiliki kesempatan untuk membantu orang seperti Anda. Datang dan bermalamlah di rumahku, kata si wanita menawarkan. Terima kasih wahai wanita baik, balas sang sufi. Maka ia pun masuk ke gubuk tersebut. Si wanita lalu memperkenalkan anak satu-satunya yang bernama Abdullah. Abdullah ini adalah seorang pemuda yang hidupnya begitu-begitu saja. Sebab ia menghabiskan hampir seluruh waktunya hanya untuk menebang kayu dan menjualnya di pasar.
sehingga kehidupan ekonominya tak ada perubahan sama sekali. Setelah beberapa hari numpang menginap, sang sufi berkata kepada Abdullah, "Wahai anak muda, aku adalah seorang yang berilmu, meskipun tampak tidak berdaya. Ikutlah aku berkelana, dan akan aku tunjukkan padamu kesempatan-kesempatan yang besar. Itu pun bila ibumu mengizinkan." Tentu saja, ibu Abdullah sangat senang dan mengizinkan putranya pergi bersama sang sufi. Ketika mereka telah berkelana dan mengalami segala hal, sufi itu berkata, "Abdullah, kini kita telah mencapai akhir dari sebuah jalan. Sekarang aku hendak berdoa. Apabila berhasil, akan menyebabkan bumi terbuka dan memunculkan sesuatu yang hanya diberikan pada sedikit orang. Ini adalah harta karun, tersembunyi di sini berpuluh-puluh tahun lamanya. Apakah kau berani mengambilnya?" Abdullah pun setuju untuk mencoba dan berjanji tidak akan panik apapun yang terjadi. Sang sufi kemudian berdoa dengan mengangkat kedua tangannya. Seketika bumi terbelah dan nampaklah sebuah gua. "Abdullah, dengar baik-baik dan perhatikan dengan seksama. Kau turunlah ke dalam lubang yang menganga di depan kita. Tugasmu adalah mengambil sebuah kendil yang terbuat dari besi. Nanti di sepanjang lorong menuju kendil itu, kau akan melihat banyak harta karun yang sangat jarang dilihat oleh manusia. Ingat Abdullah, jangan kau ambil satu pun darinya selain kendil besi yang menjadi tujuanmu. Lalu bawalah kemari secepatnya," tutur sang sufi. Abdullah pun masuk ke lubang gua itu. Di sana ia melihat begitu banyak permata berkilauan, harta karun yang demikian menakjubkan. Abdullah betul-betul terkesima. Tanpa pikir panjang, dipenuhinya tangannya dengan benda paling gemerlap yang dilihatnya. Ia telah melupakan pesan sang sufi. Tidak lama kemudian, ia melihat kendil besi yang diceritakan. Dalam hati Abdullah berpikir bahwa sebaiknya ia tetap membawa kendil itu dan akan menyembunyikan harta karun untuk dirinya sendiri di balik jubahnya. Maka naiklah Abdullah dari gua bawah tanah. Akan tetapi ketika ia keluar dari gua, tiba-tiba ia sudah berada tak jauh dari rumahnya, sedangkan sang sufi sudah menghilang. Abdullah pun lalu pulang ke rumah dan hendak menunjukkan kepada ibunya emas dan permata yang dibawanya. Disitulah peristiwa aneh terjadi. Emas dan permata yang disembunyikan di balik jubahnya langsung meleleh dan lenyap. Yang tersisa hanya kendil besi. Hal ini membuat Abdullah kecewa. Karena terobsesi ingin cepat kaya, ia kembali menuju tempat di mana terdapat gua yang penuh dengan harta karun. Namun gua yang dicarinya tidak ditemukan karena sudah kembali menjadi tanah yang rata. Sejak kejadian tersebut, Abdullah memutuskan untuk mengembara ke seluruh penjuru dunia dengan membawa kendil besinya. Hingga sampailah ia di sebuah istana yang megah yang berdiri kokoh di tengah tanah yang tak bertuan. Dengan perasaan was-was, Abdullah mendekati istana yang megah itu. Tak disangka ia pun disambut penjaga istana dan dipersilahkan masuk. Betapa kagetnya Abdullah saat dipertemukan dengan pemilik istana, karena ternyata pemiliknya adalah sang sufi. Sang sufi kali ini terlihat sangat berwibawa. Ia duduk di singgasananya dan dikelilingi oleh para pengikutnya. "Wahai Tuan Syekh, aku akan mengembalikan kendil besi ini padamu," kata Abdullah. "Loh, bukankah aku sudah menyuruhmu untuk menyimpan kendil itu?" tanya sang sufi. Abdullah hanya terdiam karena menurutnya kendil tersebut tidak ada nilainya. "Hai Abdullah, sifat rakusmu telah membuatmu tak mengindahkan pesanku. Akan kutunjukkan padamu untuk apa kendil yang aku amanatkan kepadamu," kata sang sufi. Sang sufi lalu mengambil tongkat dan memukul kendil itu.
Dari pecahan-pecahan kendil tersebut tiba-tiba berubah menjadi emas berlimpah ruah. Dan anehnya, kendilnya kembali utuh dan siap untuk digunakan kembali. Sekarang kau sudah tahu apa kegunaan kendil ini. Enyahlah dari hadapanku. Kau tak bisa dipercaya untuk melakukan tugasmu dengan benar. Kau sudah mengkhianati kepercayaanku. Tetapi sebagai balasan karena mengembalikan kendilku, aku berikan kepadamu seekor unta dan sekantong emas, kata sang sufi. Wahai Tuan Syekh, izinkan saya bermalam di istana Tuan. Besok pagi-pagi sekali saya akan pulang, pinta Abdullah. Sang sufi pun mengabulkan permintaan tersebut. Ternyata setelah menjelang malam tiba, diam-diam Abdullah mencuri kendil yang tadinya diberikan kepada sang sufi. Maka pada keesokan harinya pulanglah Abdullah dengan mengendarai unta dan sekantong emas serta kendil besi yang berhasil ia curi. Sesampainya di rumah, ia mencoba mempraktekkan yang dilakukan oleh sang sufi. Ia memecahkan kendil besi dengan tongkat memakai tangan kiri, sedangkan sang sufi memecahkannya pakai tangan kanan. Akibat kecerobohannya ini, bukannya emas dan permata yang didapatkan, justru yang keluar adalah jin yang menakutkan. Jin tersebut terlihat sangat marah. Ia mengambil semua pemberian sang sufi, yaitu berupa emas yang ada di kantong, dan membawa lari untanya lalu menghilang. Abdullah pun harus menanggung akibat karena tindakan bodohnya. Ia kini tak punya apa-apa dan hidup dalam keadaan melarat daripada sebelumnya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang saudagar kaya yang selalu dirundung masalah. Belum hilang masalah pertama, datang masalah kedua dan masalah ketiga. Begitulah seterusnya. Dan masalah yang terakhir, si saudagar kehilangan uang sebanyak 200 dinar. Setelah mendapat wejangan dari beberapa pemuka agama, si saudagar disarankan untuk menemui Syekh Jalaluddin Ar-Rumi. Maka pada keesokan harinya, pergilah ia mendatangi rumahnya. Saudagar itu membawa 50 keping emas sebagai persembahan. Setibanya di rumah Syekh Jalaluddin, si saudagar dipersilahkan masuk dan duduk di ruang tamu. Belum sempat si saudagar berkata sepatah kata pun, Syekh Jalaluddin langsung berkata, 50 keping emasmu saya terima, tetapi engkau telah kehilangan 200 dinar. Itulah sebabnya engkau datang kemari. Allah telah menghukummu dan menunjukkan sesuatu kepadamu. Mendengar hal itu, si saudagar sontak terkejut. Bagaimana ia tahu masalahnya, padahal ia belum menceritakannya. Tetapi ketakjubannya tak berhenti sampai di situ, karena Syekh Jalaluddin bisa mengetahui semua masalah yang tengah menimpanya. Aku tahu kau telah dilanda banyak kesulitan. Itu karena ulah perbuatanmu sendiri. Dulu kau pernah meludahi seorang rahib Nasrani di saat ia tengah tidur di pinggir jalan. Pergilah dan temui dia, minta maaf padanya, dan sampaikan salamku untuknya, tutur Syekh Jalaluddin. Hal ini membuat si saudagar menjadi ketakutan, karena rahasianya bisa diketahui oleh Syekh Jalaluddin. Singkat cerita, pergilah saudagar kaya itu menjalankan apa yang telah diperintahkan. Setelah menempuh perjalanan cukup lama, akhirnya si saudagar berhasil menemui rahib Nasrani yang pernah ia ludahi. Ia pun meminta maaf atas perbuatannya dan menyampaikan salam dari Syekh Jalaluddin. Sang rahib terkejut mendengarnya karena ia sendiri tidak mengetahui bahwa ia pernah diludahi oleh si saudagar. Si saudagar lantas menjelaskan bahwa saat itu sang rahib tengah tertidur, jadi ia tak menyadarinya. Baiklah, aku maafkan. Lalu kepada siapa lagi engkau ceritakan hal ini? Tanya sang rahib. Aku tidak menceritakan kepada siapapun, jawab si saudagar kaya. Lalu
"Bagaimana Syekh Jalaluddin tahu?" tanya sang rahib kembali. "Saya sendiri juga heran bagaimana dia bisa tahu," balas si saudagar. Atas peristiwa tersebut, sang rahib langsung bersahadat dan memilih untuk memeluk agama Islam. Sedangkan si saudagar kini kembali hidup tenang karena semua permasalahannya satu demi satu telah lenyap. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, Abu Nawas mempunyai tetangga yang kaya raya. Tapi tetangganya ini terkenal sangat pelit. Beda dengan Abu Nawas. Meskipun hidupnya pas-pasan tapi dermawan. Suatu ketika saat Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumah, tetangganya yang kaya itu menghampirinya. Ia menghasut Abu Nawas untuk tidak menafkahi keluarganya agar menjadi kaya raya seperti dia. "Aku memang ingin kaya, tapi tidak dengan cara sepertimu," ucap Abu Nawas. "Tapi kan yang penting kaya Abu Nawas," timpal tetangganya. "Apakah kau ingin aku jadi sepertimu, meminjam segala keperluan dari tetangga, sedangkan hartamu sendiri tidak kau manfaatkan?" balas Abu Nawas. "Lihatlah aku, hartaku banyak Abu Nawas, tidak seperti kamu, miskin dan tak punya apa-apa," kata tetangganya. "Apa pentingnya punya harta, tapi tidak kau manfaatkan?" tutur Abu Nawas. "Bagiku, melihat kilauannya saja sudah cukup Abu Nawas," jawab tetangganya. Beberapa hari kemudian, tetangganya ini kembali mendatangi rumah Abu Nawas. "Ada apa lagi datang kemari? Mau menghasutku lagi?" tanya Abu Nawas dengan ketus. "Jangan suka berprasangka buruk begitu Abu Nawas. Saya datang kemari ingin pinjam keledaimu," jawab tetangganya. "Hartamu kan banyak, kenapa tidak beli keledai?" ujar Abu Nawas. "Selama aku masih bisa pinjam sama tetangga, kenapa harus membeli keledai? Yang ada nanti hartaku berkurang," balas tetangganya. "Memang benar-benar kamu bukan saja pelit, tapi bakhil," tutur Abu Nawas. Namun walau bagaimanapun, Abu Nawas tidak tega melarang. Ia pun meminjamkan keledai kepadanya. Setelah waktu menjelang sore, tetangganya datang untuk mengembalikan keledai Abu Nawas. "Ini saya kembalikan keledaimu, tapi saya minta bayaran 1 dinar Abu Nawas," kata tetangganya kepada Abu Nawas. Mendengar itu Abu Nawas menjadi heran. "Kamu yang meminjam keledai, tapi kamu yang meminta bayaran. Apa aku tidak salah dengar?" tanya Abu Nawas mulai emosi. "Jangan marah dulu Abu Nawas, dengarkan penjelasanku. Tadi sewaktu di jalan keledaimu merasakan lapar, lalu aku membelikan dia rumput," jawab tetangganya. "Apa kau tidak malu? Kamu sering pinjam keledaiku dan aku tidak pernah meminta bayaran," kata Abu Nawas semakin emosi. "Sudahlah, aku tak ingin bertengkar denganmu. Nih, uang 1 dinar untukmu. Tapi ingat, jangan harap aku akan meminjamkan lagi keledai kepadamu," ucap Abu Nawas melanjutkan. Dengan senang hati, tetangganya mengambil uang 1 dinar dan pulang ke rumahnya. Sementara itu, Abu Nawas memikirkan sebuah rencana untuk memberi pelajaran kepada tetangganya. Siasat pun disusun. Abu Nawas berangkat ke pasar membeli peci baru. Lalu ia pergi menemui penjual keledai dan membayarnya terlebih dahulu untuk seekor keledai yang akan diambil di lain waktu. Kemudian dia pergi menemui penjual buah-buahan dan membayar harganya terlebih dahulu. Dia juga menemui penjual burung dan membayarnya. Setelah semuanya selesai, Abu Nawas memulai jebakannya. Ia sengaja duduk di depan rumah dengan menggunakan peci barunya. Melihat hal itu, tetangganya yang kaya tapi bakhil tertarik dan ingin meminjamnya.
Ia pun segera menghampiri Abu Nawas. "Pecinya indah sekali Abu Nawas. Berapa harganya?" tanya si tetangga. "Ini peci keramat warisan dari leluhurku, tidak bisa dinilai dengan harga," jawab Abu Nawas. "Keramat apanya? Kamu suka mengada-ada Abu Nawas," balas tetangganya. "Kamu ingin bukti? Ayo ikut aku sekarang," timpal Abu Nawas. Mereka berdua lalu pergi ke tempat si penjual keledai. "Mau ngapain kita ke sini?" tanya tetangganya terlihat bingung. "Selama ini kan kamu selalu pinjam keledai. Sekarang saya akan belikan untukmu," balas Abu Nawas. Kemudian si penjual memberikan keledainya kepada Abu Nawas. Lalu Abu Nawas berkata kepada tetangganya, "Ini keledai untukmu, silahkan dibawa." Tetangganya senang bukan main, tapi rasa senangnya langsung berganti jadi takjub. Pasalnya, ia melihat ketika si penjual minta bayaran, Abu Nawas malah melepas peci dan menggosoknya. "Baik, sudah lunas," kata si penjual keledai. Abu Nawas lalu mengajak tetangganya ke tempat pasar buah. Setelah Abu Nawas mengambil buah dan memasukkannya ke dalam keranjang, ia cukup menggosokkan pecinya. Dan si penjual buah langsung mengatakan, "Baik, sudah lunas." Begitu juga saat membeli burung. Cukup dengan menggosok peci, si penjual burung langsung berkata, "Baik, sudah lunas." Rentetan peristiwa tersebut membuat tetangganya heran dan terpana. "Sungguh ajaib, benar-benar ajaib," gumam tetangganya. "Hei Abu Nawas, jualah pecimu padaku," pinta tetangganya. "Tidak mungkin, ini peci warisan, saya tidak berani menjualnya," sahut Abu Nawas. "Saya beli dengan harga 2.000 dinar Abu Nawas," kata tetangganya. Abu Nawas terperanjat mendengarnya. 2.000 dinar, bisa buat beli rumah baru nih, pikir Abu Nawas. "Aduh, gimana ya? Sebenarnya saya keberatan, tapi saya juga tidak tega menolak permintaanmu. Mengingat kamu adalah tetangga dan juga sahabat saya," kata Abu Nawas berpura-pura. "Sudahlah Abu Nawas, jual saja padaku," desak tetangganya. "Baiklah kalau kau memaksa," jawab Abu Nawas. Setelah transaksi selesai, Abu Nawas pulang dengan membawa uang 2.000 dinar. Esok harinya, si tetangga mendatangi rumah Abu Nawas dengan penuh emosi. "Kamu telah menipuku Abu Nawas." "Menipumu bagaimana?" tanya Abu Nawas. "Saat aku praktekkan ketika beli baju, si penjual tetap minta bayaran. Padahal aku sudah menggosok peci tersebut berkali-kali. Mana uangku yang 2.000 dinar? Ayo kembalikan, dan ini pecimu." "Peci ini tidak bisa bikin gratis saat belanja," ucap tetangganya. "Yang bilang bisa bikin gratis siapa? Aku kan hanya mengatakan, ini peci warisan leluhur," ujar Abu Nawas. "Dan saya tidak menyuruhmu untuk meniru apa yang saya perbuat," kata Abu Nawas melanjutkan. Kini si tetangga telah mendapatkan balasan atas perbuatan yang dilakukannya kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Kabar tentang kecerdikan Abu Nawas dalam menyelesaikan masalah kian santer. Nama Abu Nawas pun mulai dikenal hampir seluruh penduduk Baghdad. Meskipun cara menyelesaikannya sangat unik dan tak lazim, tapi selalu memberikan keputusan yang adil. Tidak ada pihak yang dirugikan. Dan cara inilah yang membuatnya semakin dikenal dan dicintai oleh banyak orang. Dimanapun tempat, Abu Nawas selalu jadi perbincangan, termasuk para menteri istana yang tak henti-hentinya saling memuji kecerdasan Abu Nawas. Kala itu, sang raja belum mengenal Abu Nawas. Namun nama Abu Nawas selalu saja ia dengar dari para menterinya ketika mereka sedang duduk berbincang-bincang.
Rasa penasaran pun hinggap di benak Baginda. Memangnya secerdik apa sih Abu Nawas? Batin Baginda dalam hati. Ia pun kemudian bertanya kepada para menterinya, adakah di antara kalian yang paham dengan Abu Nawas? Mendengar pertanyaan Baginda Raja, hampir seluruh menterinya berdiri. Itu menunjukkan bahwa mereka paham dengan Abu Nawas. Saya penasaran dengan Abu Nawas. Adakah yang tahu di mana rumahnya? Tanya Baginda Raja. Saya tahu Baginda, jawab salah satu menterinya. Baiklah, sekarang juga antarkan aku ke sana. Suruh pengawal dan prajurit untuk menyiapkan kudanya. Setelah semuanya siap, rombongan kerajaan langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas. Mereka mulai memasuki kota di mana rumah Abu Nawas berada. Hadirnya rombongan kerajaan ke kota membuat suasana heboh. Para penduduk berduyun-duyun mendekati rombongan hanya sekedar untuk melihat sosok Baginda Raja Harun al-Rasyid. Sementara Abu Nawas yang sedang asik duduk di rumah diberitahu oleh tetangganya kalau raja dan rombongan istana akan mendatangi rumahnya, dan sekarang mereka sudah memasuki gerbang kota. Ada maksud apa Paduka Yang Mulia ingin menemuiku? Tanya Abu Nawas dalam hati. Ia pun segera keluar rumah melihat arak-arakan rombongan istana. Dengan melilitkan handuk di kepala layaknya sorban, Abu Nawas berdiri di pinggir jalan bersama orang-orang. Wajarnya kalau sorban bahannya pakai kain, tapi Abu Nawas malah memakai handuk untuk dijadikan sorban. Yah, namanya saja Abu Nawas. Kalau tidak gokil, bukan Abu Nawas namanya. Namun justru penampilannya yang nyeleneh inilah yang menyita perhatian sang raja. Saat rombongan kerajaan melintas di depan Abu Nawas, sang raja sempat ketawa. Ia pun tertarik dengan penampilannya dan memerintahkan prajuritnya untuk membawa Abu Nawas ke hadapannya. Siapa kamu? Tanya sang raja. Beberapa menteri di sampingnya membisikkan kepada Baginda kalau orang itulah yang bernama Abu Nawas. Namun jawaban yang diberikan Abu Nawas bikin Baginda melongo. Saya ini Dewa Bumi Paduka Yang Mulia. Baginda Raja tak kalah cerdik dengan jawaban Abu Nawas. Nah, lantaran kamu adalah Dewa Bumi, tentunya kamu bisa membesarkan mata prajuritku yang sipit ini. Kalau kamu tidak bisa, kamu akan dihukum pancung. Rupanya Abu Nawas lebih cerdik lagi. Berarti Baginda ini tidak memahami apa yang saya maksud. Aku ini Dewa Bumi dan bukan Dewa Langit. Kalau memang Baginda menginginkan agar mata prajurit yang sipit itu jadi besar, seharusnya Baginda meminta pertolongan kepada Dewa Langit. Karena dialah yang mengurus segala masalah dari pusar ke atas. Urusanku adalah segala yang berkaitan dengan bagian pusar ke bawah. Karena aku ini adalah Dewa Bumi. Jelas Abu Nawas. Setelah itu, Raja Harun berbincang dengan Abu Nawas beberapa lamanya. Raja sangat terkesan akan kecerdasan yang dimiliki oleh Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, sang raja memerintahkan prajuritnya untuk membawa Abu Nawas ke istana. Sejak saat itulah antara Baginda dan Abu Nawas menjalin keakraban. Abu Nawas sering bolak-balik disuruh ke istana hanya sekedar untuk menghibur Baginda Raja. Suatu hari saat Abu Nawas berada di istana bersama Baginda Raja, Abu Nawas diberi tantangan. Ia harus membagi 5 butir telur secara adil untuk 3 orang. Syaratnya telur tersebut tidak boleh dipecah. Kemudian datanglah istri sang raja membawakan 5 butir telur di hadapan Baginda dan Abu Nawas. Abu Nawas, aku ingin tahu sampai di mana kecerdasanmu. Kamu bagi 5 telur ini untuk kita bertiga dengan adil. Tapi telur ini tidak boleh dipecah. Tanpa ragu-ragu sama sekali, Abu Nawas mengambil 5 butir telur tersebut dan berkata, Paduka Yang Mulia, ini sebutir telur untuk Baginda, sebab Baginda sudah mempunyai 2 butir. Untuk saya juga sebutir telur, karena saya sudah mempunyai 2 butir. Sedangkan yang 3 butir ini untuk istri Baginda,
sebab dia tidak punya sebutir pun di bawahnya. Sejenak raja terdiam. Ia masih bingung dengan maksud Abu Nawas. Namun begitu sang raja menyadari maksud ucapan Abu Nawas, ia pun langsung tertawa terbahak-bahak bersama sang permaisuri. "Kamu memang cerdas, Abu Nawas. Ini ada hadiah untukmu karena telah berhasil membuat kami terhibur." Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.